Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat subuh ini istimewa. Kenapa? Karena satu, saya Bapak Ibu sudah pada tahu, sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Ibu-ibu punya anak, lalu anak ibu tampil di sebuah acara yang nonton presiden, bangga kira-kira? Bangga? Bapak punya cucu, sini kalau kakek, apa panggilan kakek? Lato. Dato. Ya? Lato. Dato. Lato. Oh, LA. Lato. Kalau nenek? Nenek juga. Oke. Kalau ada seorang lato dan juga nenek punya cucu, tampil baca Quran, di depannya ada presiden, apa perasaan lato? Satu kampung diceritakan, cucuku tampil di depan presiden, yang baca Quran itu cucu saya. Cucu apa bahasanya? Apo. Apa? Apo. Itu apo saya. Itu kira-kira ya. Kalau salah ya mohon maaf. Saya bahasa Bugis belum pandai. Karena kecilnya di Pontianak, lama di Gontor 10 tahun. Habis itu lanjut S2 di Kuala Lumpur, Malaysia. Baru pulang ke Pontianak baru 5 tahun terakhir. Jadi nggak sempat belajar bahasa Bugis. Bisanya bahasa Pontianak. Bahasa Pontianak itu bahasa Melayu, kayak dikit-dikit. Apa kemana? Ya. Kalau ada salah-salah kata yang mohon dimaafkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya cucu yang menyaksikan adalah presiden, kita akan sangat bangga. Kalau kita punya anak di wisuda disaksikan oleh rektor, kita bangga. Nah, sholat subuh berjamaah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menyaksikan bukan presiden, terlalu kecil oleh presiden. Yang menyaksikan bukan gubernur Sulawesi Selatan. Sholat subuh ini yang menyaksikan Allah Rabbul Alamin yang punya dunia beserta para malaikat. Dalam banyak sekali riwayat diceritakan bahwasanya sholat subuh itu Bapak Ibu adalah waktu di mana para malaikat turun semuanya. Malaikat yang bertugas di waktu pagi memulai tugasnya di sholat subuh. Sedangkan malaikat yang bertugas di waktu malam mengakhiri tugasnya sebelum naik ke langitnya Allah melaporkan juga di waktu subuh. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga bersabda bahwasanya barang siapa yang berjalan di gelapnya malam di waktu subuh, maka Allah nanti akan mengganti dengan cahaya yang sangat terang yaumul qiyamah. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa sampai di waktu subuh ini menurut saya orang-orang hebat, orang-orang kuat. Dan sering bicara sama anak muda, jangan bermimpi bisa bangun karir hebat, bangun bisnis besar, bangun perusahaan besar kalau bangun subuh masih bermasalah. Dan alhamdulillah ini baru yang sholat subuh bukan hanya barisan-barisan senior ya. Biasanya di beberapa tempat yang sholat subuh itu lu lagi. Dia yang komat, dia yang azan, dia juga yang imam. Yang lain-lain entah nggak tahu kemana. Ada ustaz bilang buat para akhwat yang belum dapat jodoh, kalau mau cari jodoh, cari yang sholat subuhnya berjamaah di masjid. Si akhwat perempuan ini bersemangat sekali datang ke masjid. Begitu dia datang, yang dilihat kakek-kakek semua. Gimana mau dapat jodoh? Gak mungkin dapat jodoh kakek-kakek, karena formaturnya formatur awal. Kalau Ramadan insya Allah ramai. Tapi di baru alhamdulillah saya ramai sekali. Anak muda juga banyak yang ikut. Mudah-mudahan kota ini, kabupaten ini dirahmati dan diridhoi Allah sesuai dengan nama masjid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita bicara pada pagi hari ini, saya dengan izin Allah hari ini keliling-keliling roadshow Bapak Ibu ke 20 kota. Baru pulang kemarin dari Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, di situ ke Jakarta. Sebelumnya ke Pekanbaru, kita ke Malang, kemudian ke beberapa kota di Indonesia. Baru Sulawesi termasuk salah satu kota yang saya kunjungi dalam rangka syiar
kampanye tentang wakaf, bukan kampanye gubernur ya Bapak Ibu, kampanye tentang wakaf. Betapa pentingnya berwakaf, pentingnya menyelamatkan generasi, pentingnya kita menyiapkan sesuatu. Nah, juga dalam rangka syiar, saya nulis buku judulnya Mustahil Miskin. Kalau guru saya Ustaz Salim Abdillah nulis buku Lapis-Lapis Keberkahan, saya nulis sebuah buku judulnya Mustahil Miskin. Di awal-awal Bapak Ibu, orang-orang bertanya apa maksudnya mustahil miskin. Nah, saya jelaskan mustahil miskin bukan kata-kata saya, tapi apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Boleh saya tanya Bapak Ibu, kita dua arah kiri kanan, soalnya ini banyak yang lagi mencari sandar kehidupan kalau subuh. Bapak Ibu tahu sandar kehidupan? Ya, tiang-tiang gitu, asal nyadar langsung lewat. Siapa di ruangan ini yang tidak punya masalah? Kata ada nggak yang nggak punya masalah? Ada Bapak Ibu? Semua punya masalah. Sekarang saya tanya lagi, ada nggak yang sedang punya masalah lalu sangat mengharap pertolongan Allah untuk datang pertolongan itu kepada diri? Ada? Kalau saya boleh tanya, dari sekian banyak masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, apakah ada 3 masalah yang saya sebutkan ini ada di dalam diri Bapak Ibu? 1, masalah yang sering saya hadapi, yang sering saya temui dan curhat, konsultasi, cerita dari tahun 2013 sampai 2017 ini, dari berbagai kota lewat Facebook, WhatsApp, datang konsultasi itu nggak jauh dari 3 hal. Yang pertama, P. Apa itu P? Penyakit. Kaya raya, banyak uang. Kemarin saya baru landing di Pontianak, ketemu sama asisten bupati. Bupati di salah satu kabupaten di Pontianak. Uangnya banyak, miliar-miliar. Tapi saya tanya, dari mana? Saya baru menawarkan Bapak. Bapak siapa? Bapak Bupati. Kenapa Bapak Bupati? Baru pasang cincin. Baru pasang cincin. Di mana-mana Bapak Ibu, cincin itu di jari. Dan beliau pasang cincinnya di jari. 1 cincin 100 juta. Belum termasuk ongkos pasang, bongkar, pasang, menginap dan obat. Saya punya jamaah kaya raya, uangnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya besar, cincinnya 7. Berapa cincinnya? Di mana pasangnya? Di sini. Berarti 1 cincin 100 juta dikali 7, hampir 1 miliar Pak di dadanya saja. Ada yang mau tukar, kasih uang 700 juta, ambil 2.000, tapi di jantungnya harus pasang cincin. Ada yang mau? Gak mau. Pak, Bu, kita mungkin belum cuci baju, cuci celana, cuci mobil, tapi ada yang lebih ngeluh lagi, yaitu orang-orang yang cuci darah. Ada yang mau? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali orang kaya di dunia ini yang nggak bisa menikmati makannya. Jangankan makan ayam, saya lihat di Sulawesi makanannya seram-seram ya. Kalau kami di Pontianak itu bubur pedas, ya bubur pedas, isinya sayur semua. Kalau di sini saya lihat itu udah ngeri, sop saudara di sop. Enggak, itu nama aja. Isinya jeroan semua. Tapi orang Sulawesi ya sehat-sehat ya. Bapak Ibu rahmati Allah, banyak orang sehat, banyak orang kaya, punya uang banyak, tapi nggak bisa menikmati nikmat kesehatannya. Kemana-mana harus pakai kursi roda. Kemarin ada teman kita, saudara kita, Masya Allah, malam masih bisa melihat, bangun tidur sudah nggak bisa melihat.
saat sedang tidur terkena glaukoma. Bapak Ibu tahu glaukoma? Penyakit yang menyerang mata. Jadi malam dia masih bisa melihat. Bangun tidur dia bilang sama anaknya, "Nak, siapa yang matikan lampu?" Anaknya bilang, "Gak ada yang matikan lampu, Mah. Ini terang benderang." Apa kata si mama? "Tapi kenapa gelap?" Kata anaknya, "Tidak ada yang matikan lampu." Begitu dia keluar, dibawa ke rumah sakit, dicek, ternyata sistem saraf di matanya bermasalah, terserang glaukoma. Kapan diserangnya? Pada saat sedang tidur. Siapa yang tadi pagi bangun subuh bilang ini, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, mata ini bisa melihat." Ada yang itu? Jarang sekali. Betul nggak? Iya, karena kita nggak sakit, mata kita bisa melihat. Ada lagi Bapak Ibu, saya punya jamaah, orang tuanya ada sistem saraf di belakang otak sini yang putus karena pengaruh darah, tekanan darah yang tidak stabil, sehingga sistem saraf yang di sini putus. Entah bagaimana ceritanya, sistem saraf yang putus di bagian otak belakang ini adalah sistem saraf yang mengatur air kencing. Dokter sudah tidak bisa menyambungnya, sehingga, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya izin turun. Kalau dia